Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1. Kali ini kita akan membahas tentang asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan perfusi akibat patologi sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini mungkin kita sudah paham semuanya ya, jadi terkait dengan jantung dan pembuluh darah. Secara anatomi kita juga sudah bisa membayangkan ya. Jadi inti dari sistem ini adalah adanya jantung dan pendistribusian darah ya, oleh jantung ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Jadi ini tidak bisa dipisahkan antara jantung dan pembuluh darah ini. Nah, dilihat dari anatomi mungkin ini flashback ya, bahwa jantung itu adalah salah satu organ atau organ yang terdiri dari otot ya. Jadi isinya terbentuk dari otot-otot, di mana otot jantung ini khas gitu ya, yang berbeda dengan otot-otot organ lain. Ya. Kalau dari segi bentuk dia mirip dengan otot rangka ya. Jadi otot-otot rangka gitu. Di mana otot rangka ini dia memiliki kekuatan atau power yang besar untuk melakukan kerja, akan tetapi kerjanya itu otonom ya, seperti otot polos ya. Otot polos kita tahu ada di beberapa organ tubuh ya, seperti usus gitu, kemudian sistem perkemihan, ada juga pada sistem pernapasan, saluran pernapasan, ada otot polos kelenjar juga ya. Nah, ini kerjanya otonom, artinya kita tidak bisa melakukan kerja organ-organ tersebut secara sadar gitu ya. Berbeda dengan otot rangka kan kita bisa sadar gitu ya. Kita mau mengangkat tangan, menjalankan kaki, itu bisa kita lakukan dengan sadar. Tapi kalau otot polos itu dia otonom ya. Nah, jantung ini unik, dia kerjanya kuat seperti otot polos, otot rangka gitu, akan tetapi sistem kerjanya otonom seperti otot polos gitu. Nah, kemudian di sini jantung juga terdiri dari beberapa ruangan ya. Yang pertama ada ruangan atrium disebutnya, kemudian ada ruangan ventrikal. Atrium ruang jantung terdiri dari dua sisi ya, sisi kanan dan sisi kiri. Ada atrium kanan, ada ventrikal kanan, ada atrium kiri dan ventrikal kiri ya. Nah, pada setiap ruangan dipisahkan oleh sekat-sekat ya atau katup-katup, di mana untuk antara ventrikel atau atrium kanan dengan ventrikel kanan itu dipisahkan oleh katup trikuspidal namanya ya. Trikuspidal, tiga, spidal itu apa namanya? Semacam pintu ya. Jadi trikuspidalis ya. Tiga. Jadi ada tiga lembar di sini ya. Nah, sedangkan ventrikel kiri dan atrium kiri dipisahkan oleh katup namanya mitral ya, atau disebut bikuspidal ya. Ada dua, bi itu dua ya, lembar. Jadi lembaran pintunya ada dua gitu. Dua helai gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian antara ventrikel kanan, jadi darah dari ventrikel kanan akan masuk ke arteri pulmonalis ya. Nah, yang nantinya akan menuju ke paru-paru. Nah, antara ventrikel kanan dengan arteri pulmonalis itu ada dipisahkan dengan namanya pulmonic valve ya, atau katup pulmonal kita bilang ya. Nah, dari paru-paru darah yang sudah dioksigenasi akan masuk ke vena pulmonalis ya, menuju ke atrium kiri. Nah, antara kemudian dari atrium kiri ya mengalir begitu saja secara pasif yang ngocor dari atrium kiri ke ventrikel kiri, kemudian menuju aorta ya, akan menuju aorta.
Nah, antara ventrikel kiri dengan aorta itu ada namanya juga katup, namanya katup aorta ya, atau aortic valve ya. Nah, di sini gunanya apa? Katup-katup ini adalah gunanya untuk mencegah ya darah yang sudah masuk ke ruangan yang satu agar tidak balik lagi ke ruangan sebelumnya gitu. Darah yang sudah masuk uh, dari ventrikel dari atrium kiri ke ventrikel kiri ketika berkontraksi jantungnya, ketika sistol dia tidak balik lagi ke atrium kiri gitu, tidak naik lagi. Itu gunanya katup ya. Sama ini juga ya, darah yang dari ventrikel kiri yang sudah masuk ke aorta itu tidak dari aorta tidak balik lagi ke ventrikel kiri ya. Karena jantung ini memiliki daya dorong dan daya sedot ya. Daya dorong ketika sistol, daya sedot ketika diastol. Jadi kemungkinan tersedot lagi itu sangat besar. Ada gitu yang tersedot, ada ketika katupnya bermasalah gitu ya. Apakah karena apa namanya mengalami stenosis ya, atau kekakuan ya, atau prolapsis ya, atau insufisiensi katup ya. Jadi katupnya itu dia justru lemah gitu ya, ngamai gitu ya. Yang satu kaku statis, yang kedua ngamai, sama itu akan menyebabkan masalah ya. Yang satu kalau statis susah masuk, kalau yang prolaps atau insufisiensi katup mitral misalkan itu justru apa namanya lemah gitu ya, tidak bisa menahan. Nanti mungkin ada penjelasannya di patologi penyakit. Ya, darah dari aorta yang masuk dari ventrikel kiri masuk ke aorta, di aorta nanti ada apa namanya pendistribusian ke atas, ke bagian kepala, kemudian ke tangan dan juga ke bawah ya. Jadi darah dari ventrikel kiri ini ke atas ya, atau disebut sistem peredaran darah kecil disebutnya ya. Nah, atau sistem peredaran darah atas ya, superior, kemudian ke bawah ya. Nah, ini sistem peredaran darah yang besar itu ya, ke seluruh tubuh ya, melalui aorta ya. Nanti aorta bercabang menjadi arteri-arteri, arteri bercabang menjadi arteriol-arteriol ya, kemudian arteriol bercabang menjadi kapiler-kapiler ya. Kemudian si kapiler bersatu membentuk venula-venula. Si venula bersatu membentuk nantinya ke vena-vena ya. Dari vena-vena akan bermuara pada vena cava gitu ya. Dan terusnya ya, berbalik seterusnya seperti itu. Itu secara anatomi ya. Nah, fungsi utama jantung adalah menyediakan oksigen ke seluruh tubuh dan membersihkan tubuh dari hasil metabolisme. Ini sebenarnya tujuan yang hakikinya ya. Jadi bagaimana si jantung itu bisa menyediakan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan-jaringan tubuh, karena tubuh itu terdiri dari jaringan-jaringan, terdiri dari sel-sel ya. Makanya tidak ada yang tidak membutuhkan oksigen gitu ya. Pasti semua bagian tubuh membutuhkan oksigen. Nah, jantunglah satu-satunya yang bertanggung jawab dalam pendistribusian oksigen tersebut. Ya, mungkin kemarin di sistem pernapasan sudah dibahas ya. Jadi kalau meskipun paru-parunya baik, oksigenasinya banyak ya, tetapi kalau distribusinya buruk gitu ya, tidak mencukupi, tetap saja gitu ya. Fenomenanya seperti fenomena kekurangan oksigen gitu. Sekarang jantungnya baik, kuat, tapi paru-parunya misalkan sakit gitu ya, asma atau batuk, ini batuk-batuk produktif, sekret, menumpuk, nah itu tetap ya. Juga akan fenomenanya sama, kekurangan oksigen gitu ya. Nah, di sini kemudian jantung melaksanakan fungsi tersebut dengan mengumpulkan darah
yang kekurangan oksigen, ya artinya di sini kayak CO2 ya, dari seluruh tubuh dan mempakannya ke paru-paru. Ya. Jadi darah yang dari seluruh tubuh ditampung, kemudian dioksigenasi di paru-paru. Nanti di paru-paru si CO2 akan dilepas, CO2 akan ditangkap oleh hemoglobin, dan begitu seterusnya. Jantung kemudian mengumpulkan darah kaya oksigen dari paru dan memompakannya ke jaringan di seluruh tubuh. Jelas ya. Darah miskin oksigen dan kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh mengalir melalui dua vena terbesar, yaitu vena cava disebutnya, yaitu menuju atrium kanan. Ya. Jadi artinya miskin oksigen itu kaya CO2 ya. Jadi CO2 kan dihasilkan dari metabolisme ya. Hasil metabolisme tubuh masuk ke sistem pena, berkumpul di vena cava. Dari atas, dari bawah, dari atas itu yang disebut atas itu adalah kepala dan tangan, masuk ke vena cava superior. Ya. Kemudian darah dari yang kaya CO2 yang dari tubuh, bagian bawah, kaki, dari perut, kaki, gitu ya, itu masuk ke vena cava inferior. Ya. Akhirnya masuk ke atrium kanan juga. Ya. Setelah atrium kanan terisi darah, dia akan mendorong darah ke dalam ventrikel kanan. Ya. Sebenarnya sih tidak perlu didorong pun, kalau tadi katupnya baik, maka secara pasif dia akan turun saja, gitu begitu saja secara gravitasi. Ya. Tapi di sini atrium pun berdenyut, ya, berdenyut, dan itu akan memperkuat pengisian atau mempercepat pengisian dari ventrikel kanan. Darah dari ventrikel kanan akan dipompa melalui katup pulmoner, ke dalam arteri pulmonalis menuju paru. Tadi sudah dibahas. Di paru-paru darah akan mengalir melalui pembuluh darah yang sangat kecil atau kapiler yang mengelilingi kantong udara di paru-paru, menyerap oksigen dan melepaskan CO2. Darah yang kaya oksigen mengalir dari vena pulmo menuju atrium kiri. Peredaran darah di antara bagian kanan jantung, paru-paru, dan atrium kiri disebut sirkulasi pulmoner. Ya. Darah dari atrium kiri didorong ke dalam ventrikel yang selanjutnya akan memompa darah yang kaya oksigen melewati katup aorta. Darah kaya oksigen ini disediakan untuk seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Jadi paru-paru memiliki sistem peredaran darah sendiri ya. Gitu. Pasokan darah jantung. Nah, di sini jantung selain dia mengirim selain dia mengirim darah ke seluruh tubuh, dia juga harus diperdarahi ya. Tidak semerta-merta dia bertugas mendistribusikan darah, sedangkan dia juga tidak perlu darah gitu ya. Nah, tetap dia membutuhkan peredaran darah ya, membutuhkan oksigen untuk bisa bekerja optimal. Otot atrium atau miokardium menerima sebagian volume darah yang mengalir melalui atrium dan ventrikel. Suatu sistem arteri dan vena disebut sistem sirkulasi koroner, menyediakan darah yang kaya akan oksigen untuk miokardium, dan kemudian mengembalikan darah yang tidak mengandung oksigen ke dalam atrium kanan. Arteri koroner kanan dan kiri merupakan cabang dari aorta. Ya, jadi arteri koroner itu dia bercabang langsung dari aorta. Ya. Dari aorta bercabang masuk ke otot-otot jantung. Vena kardiak mengembalikan darah ke sinus koroner yang akan mengembalikan darah ke dalam atrium kanan. Ya, jadi dari arteri masuk ke vena, kemudian si vena itu akan berhubungan dengan atrium kanan nantinya. Ya. Sebagian besar darah mengalir ke sirkulasi koroner,
pada saat jantung sedang mengendur atau diastol ventricle. Nah, ini yang menyebabkan unik ya. Apabila sistem peredaran darah di tubuh itu ya, jadi si darah mengalir ke tubuh itu adalah ketika proses sistol, ya. Jadi ketika sistol, darah dikeluarkan oleh jantung ke seluruh tubuh. Ya. Nah, akan tetapi di jantung sendiri ketika sistol, ya, di sistem peredaran darah koroner ini justru tidak ada peredaran darah, gitu. Ya. Jadi ketika organ lain menerima darah, jantung sendiri justru tidak menerima darah, gitu ya. Tidak ada peredaran darah di koronernya. Nah, baru setelah dari sistol masuk ke diastol, nah di seluruh tubuh tidak ada peredaran darah ketika diastol, tapi justru di koroner itu akan mengalir darah, gitu ya, mulai mengalir darah. Ya, ini kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu ya? Nah, ini karena ketika otot itu berkontraksi, ya kita tahu bahwa sistem peredaran darah koroner itu si arteri-arterinya itu masuk ke otot jantung ya. Jadi bukan hanya menempel tapi masuk ke dalam otot. Sehingga kalau otot itu berkontraksi, maka akan terjadi penyempitan dari lumen atau lubang arteri itu. Ya. Jadi kapencet istilahnya. Ya. Jadi si arterinya kapencet karena jantungnya itu berkontraksi. Ya. Nah, baru ketika kontraksinya atau sistolnya itu berhenti atau melonggar, masuk ke diastol. Nah, si lumen pembuluh darah koroner itu mulai terbuka kembali. Nah, disitulah ada mulai mengalir darah di koroner tersebut, ya. Gitu. Jadi terbalik gitu ya. Jadi ketika sistol justru tidak teraliri darah, ketika diastol justru terjadi aliran darah. Ya, alasannya seperti itu. Nah, jantung juga bisa merupakan atau bisa memberikan respon kompensasi. Ya. Dia mampu melakukan penyesuaian. Kompensasi itu penyesuaian ya terhadap beberapa keadaan, baik keadaan yang berasal dari luar atau stimulasi dari luar maupun stimulasi dari dalam tubuh kita sendiri. Ya, mekanisme respon darurat yang pertama berlaku untuk jangka pendek ya, beberapa menit sampai beberapa jam saja, yaitu reaksi fight or flight ya. Artinya di sini jantung bisa memberikan support pada tubuh terhadap peningkatan kebutuhan oksigen terutama ya. Ya, dia bisa meningkatkan kerjanya misalkan pada saat olahraga gitu ya. Kemudian pada saat takut ya gitu. Nah, ini akan jantung akan berespon dengan meningkatkan kerjanya. Fight itu dilawan, flight itu kabur berarti ya. Jadi kalau berani dilawan, kalau tidak berani kabur gitu. Nah, reaksi ini disebabkan oleh pelepasan adrenalin dan noradrenalin ke dalam aliran darah. Jadi ketika kita berolahraga, jantung akan meningkatkan kekuatan kontraksinya, kemudian meningkatkan juga denyut nadinya. Ya, ini akibat dari apa? Akibat dari pelepasan hormon epinefrin dan norepinefrin atau adrenalin dan noradrenalin. Yang fungsinya hormon ini dihasilkan oleh apa namanya? Kelenjar adrenal ya. Kelenjar adrenal masuk ke aliran darah dan menstimulasi peningkatan kerja otot jantung. Nah, ini sifatnya sementara saja. Ketika adrenalinnya itu berhenti, ya, efeknya berhenti, maka respon jantung tadi juga akan menurun, ya, seperti itu. Ya, kalau olahraganya berhenti, maka denyut nadi kembali ke normal. Ya. Hormon ini menyebabkan jantung bekerja lebih keras untuk dapat meningkatkan curah jantung atau cardiac output dan mengatasi gangguan pompa jantung sampai derajat tertentu.
Jadi karena adanya stimulasi fisik, olahraga, misalkan berlari, maka jantung akan melakukan kompensasi. Kompensasi ini adalah penyesuaian ya terhadap kebutuhan oksigen. Nah, setelah olahraganya selesai, kemudian kita beristirahat lagi, maka jantung akan menurun kembali. Ya. Pada seseorang yang tidak mengalami kelainan jantung dan memerlukan peningkatan fungsi jantung jangka pendek, respon ini sangat menguntungkan. Ya. Misalkan jantungnya normal, kemudian kita berolahraga, ya, jantungnya tidak hipertensi, tidak gagal jantung, tidak ada sumbatan arteri koronaria, gitu ya, tidak ada hipotensi, gitu ya. Nah ini akan menguntungkan, gitu ya, karena bisa meningkatkan pemenuhan oksigen ke seluruh tubuh ya saat latihan. Mekanisme lanjut adalah pembesaran otot jantung hipertrofi. Ya. Nah, misalkan kita berolahraga, ya, maka kalau kita menjadi seorang atlet, misalkan ya, olahraga tadinya bulu tangkis, hobi aja, kemudian menjadi suka gitu ya, latihannya intensif, di GOR gitu ya, maka lama-kelamaan respon jantung akan merespon dengan meningkatkan kekuatan kontraksinya, ya. Jadi dia akan menyesuaikan diri, oh ternyata saya itu tadinya cuma main-main bulu tangkis, sekarang menjadi atlet nih. Atlet beneran nih, maka jantung itu akan mengalami perbesaran, ya, perbesaran otot yang disebut dengan hipertrofi. Ya, nah ini normal, ya. Ini kalau kita lihat di atlet-atlet gitu ya, sepak bola itu jantungnya itu akan lebih besar daripada orang-orang yang bukan atlet. Nah, ini normal karena mekanisme kompensasi tadi ya, yang dilakukan atau yang terjadi pada jangka panjang. Jadi terus berlatih sehingga otot jantungnya menjadi kuat. Otot jantung akan memiliki kekuatan lebih besar, tapi akhirnya bisa mengalami kegagalan fungsi dan memburuknya gagal jantung. Ya. Ya, apabila misalkan perbesaran otot ini diakibatkan stimulasi yang terus-menerus gitu ya, nah maka ketika suatu saat ini justru akan memperburuk juga ya, akan memperburuk juga kondisi jantung yang akhirnya itu akan jatuh pada kegagalan gitu ya, atau disebut heart failure ya, kegagalan jantung. Ya. Memang sangat sedikit sekali terjadi pada atlet ya, meskipun ada ya. Jadi ketika orang sedang main bola tiba-tiba pingsan gitu kan. Atlet tapi tiba-tiba pingsan, sedang bulu tangkis tiba-tiba meninggal ya karena ketika berolahraganya itu jantungnya gagal gitu ya memberikan respon yang sesuai gitu pada atas stimulasi dari olahraganya tersebut gitu. Nah, ini bisa terjadi atau mungkin dasarnya memang penyakit gitu ya. Misalkan orang tadinya hipertensi. Orang hipertensi juga sama akan terjadi hipertrofi pada jantungnya ya. Hipertensi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, lama hipertensi, lama-kelamaan akan mengalami bisa saja jatuh gitu ya pada keadaan gagal jantung gitu ya. Makanya gagal jantung rata-rata berawal dari hipertensi kebanyakan ya, hipertensi yang kronis gitu. Atau juga bisa saja gagal jantung berawal dari penyakit infeksi jantung. Bisa diakibatkan karena gangguan organ lain seperti ginjal gitu ya dan sebagainya. Itu bisa ya, atau gangguan hormonal seperti hipertiroid ya. Hipertiroid yang lama yang tidak diintervensi itu bisa saja mengalami kegagalan jantung akhirnya ya, akibat stimulasi yang terus-menerus, tuntutan kepada jantung yang terus-menerus, jantung melakukan kompensasi, lama-lama hipertrofi, lama-lama menjadi gagal gitu ya kompensasinya.
Makanya gagal jantung itu disebut dekompensasi. Ya. Jadi ada istilah dekom ya kalau dalam singkatan. Kunaon eta pasien dekom. Nah, kita harus mengerti bahwa dekom itu kependekan dari dekompensasi kordis ya, dekom jantung kanan, dekom jantung kiri gitu ya. Nah, ini apa namanya? Bisa diakibatkan karena faktor-faktor tadi ya dekom. Nah, yang pertama adalah masuk pada asuhan keperawatan pada penyakit hipertensi. Nah, mungkin penyakit ini sudah bukan penyakit yang langka lagi gitu ya sekarang, di mana hipertensi ini erat kaitannya dengan masalah di masyarakat kita gitu ya, atau tekanan darah tinggi gitu ya. Nah, di sini apa sih yang disebut hipertensi itu? Hipertensi adalah peningkatan tekanan darah sistolik ya, lebih dari 140 mm Hg dan tekanan diastolik lebih dari 90 mm Hg. Ya. Artinya minimal 140/90 atau lebih, ya lebih dari 140/90. Nah, itu adalah disebut hipertensi. Pada lansia memang apa namanya batasannya berbeda ya. Karena faktor dari apa namanya degeneratif ya, faktor degeneratif, faktor penuaan gitu ya, sehingga kualitas pembuluh darah juga menurun. Nah, yang dimaksud hipertensi pada orang lansia itu kan lebih dari 60 tahun ya. Itu 160/90 ya. Jadi kalau sistolnya lebih dari 160 dan diastolnya lebih dari 90, itu baru pada lansia itu dikatakan hipertensi ya. Jadi kalau ada orang lansia usia berapa? 65, berapa tensinya? 150/90. Oh, hipertensi itu. Ya, itu kurang ya, kurang tepat karena lansia memang dari segi kualitasnya pembuluh darahnya terutama itu mengalami penurunan ya. Dan cenderung kan pada lansia semakin tua tensi akan semakin naik gitu ya. Nanti akan kita jelaskan kenapa bisa hal itu bisa terjadi. Kita fokus pada batasan-batasan dari hipertensi dulu ya. Nah, di sini ada klasifikasi tekanan darah dewasa ya di atas usia 18 tahun. Nah, disebut optimal apabila sistoliknya itu kurang dari 120 dan diastoliknya kurang dari 80. Disebut normal apabila sistoliknya kurang dari 130 dan diastoliknya kurang dari 85. Disebut normal tinggi ya apabila sistoliknya 130 sampai 139 mm Hg atau diastoliknya 85 sampai 89 mm Hg. Kemudian hipertensi. Hipertensi stage pertama itu 140 sistolnya ya sampai 159 dan atau gitu ya diastoliknya 90 sampai 98. Jadi kalau ada 140/80 itu adalah hipertensi, tapi hipertensinya itu disebut hipertensi sistolik ya. Walaupun kalau misalnya 120/100, nah itu berarti hipertensi diastolik. Atau bisa saja 150/100, nah berarti itu hipertensi sistol diastol gitu ya. Jadi dua-duanya naik. Ya. Itu tetap hipertensi namanya ya. Nah, ini batasannya dibaca saja ya. Nah, jenis hipertensi yang pertama ada hipertensi primer dan juga hipertensi sekunder. Ya. Hipertensi primer atau disebut juga hipertensi esensial. Ya. Nah, apa itu hipertensi primer atau esensial? Hipertensi yang mengenai 20% dari populasi. Ya.
di mana lebih dari 90%-nya menderita hipertensi jenis ini. Jadi hipertensi kebanyakan adalah hipertensi primer gitu ya. Di mana di sini penyebab secara pastinya itu tidak diketahui, berkaitan juga dengan faktor keluarga ya, ada turunan gitu ya, hipertensi, adanya gangguan emosional, obesitas, alkoholik, kelebihan konsumsi obat-obatan, kopi, dan rokok gitu ya. Nah, ini faktor yang predisposisi sebenarnya tuh atau kecenderungan ya, sedangkan penyebabnya itu belum diketahui. Munculnya tiba-tiba ya, atau mungkin baru terperiksa atau diketahui ketika berobat saja gitu. Sebelumnya tidak diketahui. Kemudian wanita lebih banyak daripada pria ya. Nah, ini hipertensi esensial. Tanda dan gejala hipertensi esensial bisa asimptomatik ya, di mana pasien tahu saat berobat saja tadi ya sudah di ini. Jadi dia tidak memiliki gejala-gejala yang berat gitu ya. Tahu-taunya ketika berobat kunaon kunaon Bu? Iya ya nyeri perut pas ditensi, oh geningan tinggi gitu ya baru ketahuan. Kemudian sakit kepala ya. Gejala awal di belakang leher ya, berat kepala gitu ya, serasa diberikan beban kepala atau leher gitu ya. Faktor risikonya riwayat hipertensi keluarga, usia, gaya hidup, seperti intake tinggi natrium ya. Jadi natrium ini kan garam ya. Nah, kita selalu memberikan advice pada masyarakat bahwa ketika orang hipertensi jangan makan uyah-uyahan atau asin-asinan ya. Nah, ini kita harus tahu ya, kenapa kok jangan asin-asinan, Neng? Kita harus bisa menjawab kenapa gitu ya. Jangan kita kalau masyarakat awam juga tahu ya kalau hipertensi jangan makan asin-asinan, tapi kita sebagai tenaga kesehatan tidak cukup di situ, harus tahu alasannya ya. Karena kenapa? Karena natrium itu dia suka air ya. Jadi antara natrium dan air itu ada saling keterikatan. Apabila tubuh menarik natrium, maka air pun akan terbawa. Ya. Itu. Jadi, tapi ketika menarik air, mungkin natrium juga mungkin tidak selalu natrium pun terbawa. Ya. Jadi kalau natriumnya terbawa, air pasti terbawa. Nah, air ini ketika diserap di usus, natrium ini ketika diserap di usus, maka akan mengambil banyak air juga, gitu ya. Sehingga air yang masuk ke sistem vaskuler itu akan menjadi akan membuat peningkatan volume darah kan ya. Darah itu kan air kebanyakan ya. Nah, sekarang pas si tubuhnya mengambil natrium, air pun terbawa, semakin memperbesar volume darah gitu. Nah, volume darah yang terlalu banyak, terlalu tinggi itu akan menjadi beban jantung ya. Jadi volume darah yang terlalu banyak, beban jantung juga meningkat. Semakin banyak, semakin meningkat gitu. Dan lama-kelamaan jatuhlah pada hipertensi ya. Itu kita harus menjelaskannya karena Ibu Bapak natrium itu atau garam itu nanti akan mengambil air yang banyak ke sistem kardiovaskuler, sistem pembuluh darah ya. Sehingga nanti kalau darahnya terlalu banyak cairannya akan menjadi beban ke jantung. Nah, jantung menjadi hipertensi gitu. Kemudian intake kalori dan obesitas, nah jelas ya, terlalu banyak makan kalori. Ya. Kalori itu sumber tenaga, ya. Seperti gula-gulaan, karbohidrat, semacam itu ya. Nah, itu akan menyebabkan peningkatan tensi juga. Dan obesitas juga korelasinya dengan tensi karena kenapa? Orang yang gemuk itu tentunya penampang tubuhnya juga akan lebih besar daripada orang yang kurus. Ya, penampang yang lebih besar tentunya harus mendapatkan pasokan darah yang lebih banyak juga gitu dari jantung. Nah, semakin banyak
pasokan darah yang dibutuhkan, semakin beratlah beban jantung gitu ya. Sehingga tensi yang dihasilkan pun biar sampai si darah itu ke target maka harus tinggi gitu ya. Makanya korelasinya hipertensi itu dengan obesitas itu erat ya. Inactivity, konsumsi alkohol berlebih, intake natrium berlebih tadi ya. Nah, hipertensi mungkin bisa diakibatkan dari salah satu atau banyak penyebab berikut ya. Yang pertama, peningkatan aktivitas saraf simpatik terkait dengan disfungsi sistem saraf otonom. Ya. Ya, misalkan pada orang yang mengalami benturan di kepala, ya, itu terkena sistem saraf otonomnya, maka jantungnya pun akan berefek gitu ya, akan mengalami peningkatan tensi gitu ya. Pada orang-orang yang mengalami stroke gitu ya, atau hidrosefalus atau tumor di otak, nah itu rata-rata tensinya akan meningkat gitu ya, karena ada efek desakan pada sistem saraf otonom. Nah, dalam hal ini simpatik ya, simpatik seperti tadi dijelaskan menstimulasi kerja organ-organ, ya. Kecuali organ sistem pencernaan dan sistem eliminasi. Peningkatan reabsorpsi natrium, klorida, dan air pada penyakit ginjal. Gitu ya. Jadi ini erat kaitannya dengan overload cairan. Kita tahu ginjal itu kan fungsinya untuk eliminasi sampah-sampah. Ya. Nah, kalau ginjalnya berpenyakit, otomatis sampah-sampah juga termasuk air. Ya. Air juga tidak bisa dikeluarkan. Keluar sih, tapi mungkin minimal gitu ya, karena fungsi filtrasinya menurun, produk urin juga akan menurun. Nah, ini bisa lama-kelamaan orang yang gagal ginjal itu bisa mengalami hipertensi sampai gagal jantung juga ada gitu ya, akibat overload cairan di dalam tubuh ya. Jadi si pasiennya berobatnya telat, minumnya tidak diatur banyaknya gitu ya, sehingga dia minum semaunya ya. Kemudian juga mungkin tidak diintervensi oleh eh, hemodialisis gitu ya. Nah, ini akan makin memperbanyak sampah-sampah termasuk air gitu ya, metabolit-metabolit dalam tubuh. Ini akan menjadi beban bagi jantung sehingga bisa menjadikan hipertensi. Kemudian peningkatan sistem aktivitas sistem renin, angiotensin, aldosteron menghasilkan ekspansi volume cairan ekstraseluler dan peningkatan resistensi vaskuler sistemik. Ya. Jadi sistem renin angiotensin ini erat kaitannya dengan dilatasi dan konstriksi dari pembuluh-pembuluh darah ginjal ya. Nah, ketika aliran darah turun, misalkan karena perdarahan yang masif ya, dehidrasi yang berat gitu, atau kehilangan cair karena penguapan, olahraga yang tinggi dan sebagainya, maka akan menstimulasi pengeluaran prorenin ya. Nah, prorenin itu dihasilkan bisa di hepar gitu ya, di ginjal bisa ya. Prorenin itu akan masuk ke aliran darah menjadi renin gitu ya. Nah, ini termasuk enzim. Kemudian renin ini akan mengkonversi atau merubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Jadi renin akan mengonversi angiotensinogen oleh renin menjadi angiotensin 1. Ini juga enzim ya. Angiotensin 1 oleh enzim angioconverting enzim ya. Angiotensin converter enzim dirubah menjadi angiotensin 2.
TNI juga enzim ya, enzim merubah enzim ya. Oleh angiotensin converting enzim berubah menjadi angiotensin 2 dan angiotensin 2 ini akan merangsang pengeluaran hormon aldosteron di ginjal ya. Nah, si aldosteron ini akan berperan dalam reabsorpsi natrium dan air pada tubulus ginjal. Ya. Jadi kalau orang singkatnya ketika orang itu dehidrasi, kurang cairan, maka tubuh akan merespon dengan pembentukan renin. Nah, si renin ini akan merubah angiotensin akan merubah angiotensin 1 ya. Angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Kemudian dengan bantuan angiotensin converting enzim atau AC ya. Angiotensin 1 dirubah menjadi angiotensin 2 dan akan merangsang aldosteron. Aldosteron di ginjal akan mengambil kembali natrium dan air di tubulus gitu ya. Resistensi terhadap aksi insulin yang mungkin merupakan faktor umum yang menghubungkan hipertensi, diabetes tipe 2, hipertrigliseridemia, dan obesitas. Ya, artinya di sini insulin itu kan berperan di dalam pemasukan glukosa ke dalam sel ya. Nah, di sini terjadinya resistensi ya. Jadi insulinnya tidak berfungsi, tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel, akhirnya glukosa banyak terdapat di dalam darah. Hal ini akan menyebabkan lama-kelamaan akan menyebabkan fenomena diabetes mellitus ya. Nah, terutama kalau faktornya memang yang penyebabnya adalah gangguan dari fungsi insulin, insulinnya ada gitu ya, tapi ada gangguan, dia tidak bisa memasukkan glukosa ke dalam sel. Maka fenomenanya sama seperti tidak ada insulin gitu ya, tidak ada produksi insulin, itu hiperglikemi ya. Nah, hiperglikemi ini menyebabkan darah menjadi kental gitu ya. Karena glikemi itu kan gula ya, glukosa. Nah, ini menyebabkan darah menjadi kental. Nah, kentalnya darah ini akan direspon oleh tubuh seperti dehidrasi. Ya. Jadi dehidrasi itu kita akan merasakan haus. Ya. Makanya orang yang diabetes tipe 2 itu rasanya haus ya. Poliuri, polipagi, polidipsi. Ya. Jadi banyak makan, banyak minum, banyak kencing gitu ya. Ini menjadikan air banyak di dalam sistem vaskuler, jadilah hipertensi. Pemeriksaan penunjang, riwayat dan pemeriksaan fisik menyeluruh, utama tensi darah ya. Pemeriksaan retina, kalau ada misalkan efek dari tensi yang besar itu bisa memecahkan pembuluh darah di mata ya. Nah, ini harus diperiksa juga, terutama kalau tensinya lebih dari misalkan 180 ya, 180 ke atas itu kita harus cek retina matanya. Apalagi ditunjang dengan adanya kabur penglihatan gitu ya. Kalau orang yang tensi biasanya penglihatannya semacam jadi kabur cenah. Karena di situ mungkin saja ada perdarahan di retina atau karena retinanya kurang tersuplai oksigen karena hipertensi. Pemeriksaan lab fungsi ginjal dan jantung, EKG, urinalisa terhadap protein urin, darah dan glukosa, foto dada dan CT scan. Nah, hipertensi sekunder, ini peningkatan tekanan darah dengan penyebab tertentu, penyakit arteri, ginjal, obat-obatan, tumor, dan kehamilan. Jadi, sekunder itu diakibatkan oleh karena penyakit dari organ lain. Penata laksanaan dari hipertensi bertujuan mencegah morbiditas dan mortalitas akibat komplikasi kardiovaskular yang berhubungan dengan pencapaian tekanan darah di bawah 140/90. Jadi hipertensi ini harus kita usahakan pasien itu atau orang-orang itu kurang dari 140/90 ini tensinya.
Ya, prinsip penanganan hipertensi yang pertama terapi tanpa obat, ya, seperti diet, lifestyle, gitu ya, diet tinggi kalium, latihan fisik, edukasi psikologis, Menkes, dan terapi obat-obatan, ya, untuk mencegah komplikasi dari hipertensi ini. Nah, pada umumnya pengobatan hipertensi dilakukan seumur hidup. Jadi jaranglah yang hipertensi bertahun-tahun makan obat jadi sembuh total gitu, nggak kumat-kumat lagi, nggak. Kalau sudah hipertensi biasanya itu terus, ya, harus mengkonsumsi obat kalau memang takut tensinya menjadi komplikasi. Ya. Misalkan takutnya terjadi stroke, gagal jantung, serangan jantung, gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Kemudian pengobatan meliputi step pertama, obat. Pilihan pertama ya bisa diuretik, beta blocker, CA antagonis, ACE inhibitor ya. Nah, ini dibaca saja ya, obat-obat pilihan pertama. Diuretik itu adalah obat untuk mengeluarkan cairan dari tubuh ya, diuresis. Beta blocker itu untuk menghalangi reseptor beta di jantung sehingga tensinya itu tidak naik. Kemudian CA antagonis artinya kalsium ya, penyekat mineral kalsium ya, karena mineral kalsium itu bisa meningkatkan tensi darah ya. Kemudian ACE inhibitor ya. ACE inhibitor ini tadi angiotensin converter enzim ya, di mana angiotensin converter ini bisa meningkatkan tensi darah dengan memvasokonstrikan pembuluh darah. Nah, dihambat si ACE ini ya dengan obat ACE inhibitor. Ya, sehingga si ACE inhibitor ini tidak berfungsi ya. Step 2, alternatif yang diberikan dosis pertama ini ya dinaikkan diganti dengan obat jenis lain, ditambah obat kedua berupa diuretik, beta blocker, antagonis, alpha blocker, dan clonidin, kemudian vasodilator. Step 3, obat kedua diganti. Kemudian ditambahkan obat ketiga jenis lain. Step 4, ditambahkan obat ketiga dan keempat. Reabsorpsi dan konsultasi follow up untuk mempertahankan terapi. Untuk mempertahankan terapi jangka panjang memerlukan interaksi dan komunikasi yang baik antara pasien dan petugas kesehatan. Ini dibaca ya beberapa jenis obatnya yang beredar di sekarang gitu ya. Ada diuretik, ada loop diuretik, ada potassium sparing diuretik, ada beta blocker, ada angiotensin converting engine inhibitor tadi, ACE inhibitor tadi ya, seperti captopril gitu ya. Kemudian yang paling sering itu captopril. Ya, ini paling sering ini adalah untuk menghambat enzim. Kemudian kalsium antagonis, diltiazem, verapamil, nifedipin, alpha blocker seperti prazosin, hidroklorid. Ya. Nah, ini rekomendasi berdasarkan tensi darahnya. Ya. Nah, kalau kurang dari sistolnya kurang dari 130, diastolanya kurang dari 85, cek kembali setelah 2 tahun. Ya. Jadi cek tensi kembali setelah 2 tahun. Kalau sistoliknya 130 sampai 139 dan diastoliknya 85 sampai 89 itu cek dalam 1 tahun, datang lagi dicek tensi gitu. Kalau 140 sampai 159 dan diastoliknya 90 sampai 99 maka harus dicek lagi dalam 2 bulan. Nah, evaluasi pemberian or refer to source of care within 1 month ya. Jadi apabila memang ketika 2 bulan itu terdapat hipertensi yang menetap gitu ya, tetap, maka itu harus disarankan sebulan setelahnya itu dirawat. Kemudian
Apabila lebih dari 180 sistolnya dan diastolnya lebih atau sama dengan 110, evaluasi atau bawa ke tempat perawatan ya secepat mungkin gitu dalam 1 minggu. Ya. Tergantung dari situasi klinisnya ya. Kalau memang kelihatannya payah, lemah, ya harus segera gitu. Tapi kalau misalkan gejalanya normal, tidak memiliki keluhan, tapi tensinya 180 lebih, itu kita ajukan untuk dirawat. Ya. Diagnosis keperawatan pada penyakit hipertensi itu adalah risiko penurunan curah jantung, ya jelas ya. Curah jantung ini akan menurun ya meskipun tensinya tinggi, artinya cardiac output-nya juga meningkat ya, tapi curah jantung justru menurun di sini ya. Peningkatan berhubungan dengan peningkatan afterload, vasokonstriksi, iskemik miokard, dan hipertrofi vertikal. Nyeri sakit kepala berhubungan dengan peningkatan tekanan vaskuler di cerebral ya. Jadi kenapa bisa nyeri kepala, pusing ya, berat, itu karena peningkatan tekanan intrakranial. Ya. Jadi peningkatan tekanan intrakranial di otak sehingga di situ mengalami pusing, nyeri kepala ya. Risiko perubahan perfusi jaringan cerebral, ginjal dan jantung berhubungan dengan gangguan sirkulasi ya. Kalau hipertensi yang kronis itu selain menyebabkan masalah fisik yang jadi lemah, gitu ya, tapi juga bisa menyebabkan gangguan perubahan perfusi jaringan. Ya. Kemudian kurang pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang proses penyakit dan perawatan diri. Nah mungkin untuk saat ini dicukupkan sekian ya. Materinya kita lanjutkan, nanti silakan baca-baca, Anda baca-baca tentang gagal jantung ya, atau dekompensasi kordis. Ya nanti kita mungkin perlu langsung ini ya, lewat Zoom, ya, live gitu ya, interaktif. Silakan dibaca-baca, siapkan pertanyaannya ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.